Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda semua yang menonton video pembelajaran kali ini. Kali ini, materi yang akan dibawakan tentang penerapan kuda-kuda sederhana dari baja ringan. Baja ringan adalah baja yang berkualitas, yang bersifat ringan dan tipis. Tapi, kekuatannya itu tidak kalah dari baja konvensional. Sekarang kita akan membahas macam-macam baja ringan. Yang pertama itu profil C. Nah, ini biasanya digunakan sebagai rangka utama pada konstruksi kuda-kuda baja ringan. Yang kedua ada profil Omega. Ini biasanya digunakan untuk konstruksi pendukung seperti reng, untuk tempat kedudukan penutup atap atau genteng. Sekarang kelebihan rangka atap baja ringan. Kelebihan yang pertama dari baja ringan itu tidak perlu dicat lagi. Nah, yang kedua, bahan bangunan yang ringan sehingga tidak memberatkan struktur. Untuk yang ketiga, tidak terkena serangan rayap. Hal ini sangat berbeda dengan kayu yang mempunyai resiko keropos dimakan rayap. Untuk yang keempat, mutu materialnya tidak berubah-ubah, tidak melapuk karena usia lanjut. Yang kelima, proses pemasangannya cepat. Bisa dipabrikasi dulu, lalu tinggal pasang di lokasi proyek. Yang terakhir, tahan terhadap karat. Setelah tadi kita bahas kelebihannya, nggak pas ya kalau kita nggak bahas kekurangannya juga. Nah, sekarang untuk kekurangan yang pertama, pemilihan material memerlukan perhitungan struktur yang teliti dan kuat. Karena jika ada yang salah sedikit saja, maka atap bisa roboh total. Untuk yang kedua, material ini tergolong mahal dibandingkan jenis-jenis lainnya. Namun, keberadaan kayu yang semakin langka telah membuat baja ringan menjadi lebih murah untuk digunakan. Yang ketiga, tidak bisa asal membuat rangka atap. Perlu gambar kerja yang benar sehingga atap bisa dibangun dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, dari segi tampilan arsitektur pun terlihat kurang bagus jika tidak didesain sedemikian rupa. Oleh karena itu, diperlukan plafon penutup agar langit-langit terlihat bagus. Yang kelima, tidak terjual bebas di toko bahan bangunan. Jadi, harus memesan langsung pada supplier rangka atap baja ringan yang biasanya menawarkan harga. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu langkah merakit kuda-kuda baja ringan. Sebelum lanjut ke materinya, ini ada beberapa bagian dari kuda-kuda baja ringan. Beberapa detail dari kuda-kuda baja ringan. Yang pertama ada sambungan atas baja ringan atau top chart. Yang kedua ada tumpuan baja ringan pada dinding atau pitching point. Yang ketiga ada skor pengaku atau web. Sekarang kita masuk ke inti cara pemasangannya. Yang pertama, mendudukan baja ringan pada dinding memakai bracket L yang dipasang pada daerah pitching point. Produk bracket L sendiri ada yang buatan pabrik atau juga bisa dibentuk sendiri dengan menggunakan profil C, dipasang di dinding atau ring balok menggunakan Dynabolt. Selanjutnya, memasang reng baja ringan yang dipasang di atas kuda-kuda baja ringan dengan jarak pemasangan disesuaikan dengan jenis atap penutup yang akan dipakai. Lalu, pada pemasangan lisplang bisa menggunakan lisplang GRC atau lisplang polos dan urat kayu. Yang terakhir, pemasangan atap penutup. Untuk atap bisa menggunakan genteng keramik, genteng batu, genteng metal pasir atau non pasir, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat menggunakan kuda-kuda baja ringan. Manfaat yang pertama adalah kuda-kuda sebagai alat penahan desakan gaya agar memberikan pegangan setiap sisi agar lebih kuat. Bukan hanya itu saja, ternyata penggunaan kuda-kuda dari bahan baja ringan juga bisa dijadikan sebagai pendukung balok hubungan dengan memanfaatkan tiang tengah pada kuda-kuda baja ringan atau under. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai penahan gaya tarik dari setiap basic balok. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton. Kami menerima kritik dan sarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.